Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Amran di channel Indonesia Melek Pajak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang baru, sesuatu yang spesial, sesuatu yang luar biasa yang dimiliki Indonesia saat ini, yaitu PT Perorangan. Nah, banyak orang di luar sana yang masih mengira membuat sebuah perusahaan, terutama PT, itu biasanya prosesnya ribet dan biayanya mahal, ya. Nah, selain itu banyak juga yang mengira membuat PT itu administrasi dan perpajakannya susah. Belum lagi pajak yang harus dibayarkan biasanya lebih mahal. Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas apa dan bagaimana keuntungan dengan mendirikan PT Perorangan, ya teman-teman. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya perlu untuk disclaimer dulu ya teman-teman ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukan kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila ada kesalahan ya teman-teman ya. Oke. Nah, isi video ini itu bukanlah saran profesional dari seorang konsultan pajak ya teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda ya. Jadi mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda. Jadi apabila Anda mau bertanya tentang perpajakan lebih spesifik ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung dan gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak itu setiap hari Selasa jam 7 malam WIB ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, itu bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Nah, teman-teman, seperti saya bilang tadi, kita mau bahas tentang sesuatu yang luar biasa yang baru saja diciptakan oleh Indonesia. Apa itu? Yaitu PT Perorangan. Nah, apa sih sebetulnya PT Perorangan, teman-teman ya? Jadi sebenarnya gini, Indonesia kan adalah negara besar yang dengan penduduk kurang lebih 272 jutaan ya. Ini data per Juni 2021. Nah, di mana terdapat 65 juta lebih itu UMKM di Indonesia, teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan data pada 2019. Kalau sekarang mungkin udah lebih banyak lagi ya UMKM di Indonesia. Nah, jumlah UMKM tersebut itu kan menjadi kekuatan penting dan berperan besar untuk penopang kelancaran dan stabilitas perekonomian nasional Indonesia ya. Terbukti ketika krisis moneter, kemudian badai Covid kemarin ya, ekonomi Indonesia porak-poranda, ekonomi dunia porak-poranda. Nah, Indonesia itu sekali lagi ditopang oleh usaha UMKM, teman-teman ya. Nah, tapi menariknya 93% UMK ini yang istilahnya non pertanian ya, itu tidak memiliki badan usaha alias usaha pribadi, orang-orang pribadi, teman-teman ya. Nah, sementara di luar negeri sana konsep perseroan perorangan ini sebetulnya sudah lama dikenal ya. Sedangkan di Indonesia itu baru 2021 ini diluncurkan dengan diluncurkannya Undang-Undang Cipta Kerja ya teman-teman ya. Nah, jadi sedangkan kalau misalkan mau dibuat badan usaha, tentu saja pemerintah lebih mudah untuk mengatur kemitraan, pengelolaan, perlindungan hukum, akses pembiayaan dan lain-lain ya. Jadi dengan jumlah UMKM yang masih banyak dan dengan dikeluarkannya kemudahan dalam
pembuatan PT perorangan, ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan kelas ya para pelaku usaha atau setidak-tidaknya naik kelas menjadi menengah atau besar sekalian ya. Jadi sejak tanggal 8 Oktober 2021 pelaku usaha itu sudah bisa membuat PT atau perseroan perorangan, teman-teman. Ya, ini sesuatu yang baru dan luar biasa. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita tahu dulu tentang apa itu PT perorangan ya. Sebelum kita tahu itu, kita mungkin mengetahui dulu pengertian dari perseroan terbatas ya. Jadi perseroan terbatas atau biasa kita singkat dengan PT itu adalah sebuah badan hukum yang berfungsi untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar berupa saham ya. Jadi seluruh kegiatan usaha PT harus memenuhi persyaratan dan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau biasa disingkat UU PT gitu ya, teman-teman ya. Nah, berbeda dengan pengertian PT yang merupakan sebuah badan di mana badan pada umumnya itu kan dimiliki oleh minimum 2 orang pemilik ya. Nah, PT perorangan ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh hanya 1 orang saja sebagai pemegang saham yang juga berperan sebagai direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil ya. Nah, terus apa saja syarat untuk mendirikan PT perorangan gitu ya. Nah, salah satu yang luar biasa dari PT perorangan yaitu syaratnya yang sangat mudah, teman-teman ya. Nah, untuk mendirikan PT perorangan itu ada 6 syaratnya ya. Jadi 6 syarat ini yang pertama itu harus memenuhi kriteria UMK ya. Nah, kemudian dia hanya 1 pemegang saham saja. Kemudian pendirinya itu merupakan warga negara Indonesia ya. Kemudian harus minimal usianya 17 tahun ya untuk mendirikan PT. Kemudian pendiri cakap hukum. Kemudian hanya dapat mendirikan 1 PT perorangan itu dalam 1 tahun, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tahun ini sudah mendirikan PT, maka nama tersebut sudah tidak bisa untuk mendirikan PT lagi. Jadi di tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya ya. Nah, kemudian dokumennya apa saja yang dibutuhkan? Dokumennya sangat simpel, teman-teman. Hanya butuh KTP saja dan NPWP pribadi. Gitu ya, NPWP pribadi pemilik PT ya. Nah, kemudian caranya gimana? Yaitu mengisi form pernyataan pendirian ya, isinya adalah ya nama dan tempat kedudukan PT gitu ya. Kemudian jangka waktu berdirinya PT, kemudian maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya apa gitu ya. Kemudian jumlah modal ditempatkan dan modal disetor, kemudian nilai nominal dan jumlah saham, alamat PT gitu ya. Nah, kemudian nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, NIK dan NPWP dari pendiri, direktur dan pemegang saham PT. Ya, ini kan 1 orang ya, jadi semuanya sudah rangkap gitu ya. Nah, kemudian bagaimana prosedurnya? Jadi setelah memenuhi semua persyaratan dokumen yang dibutuhkan, nah ini ada prosedurnya ya. Jadi melakukan pendaftaran secara elektronik perseroan itu melalui sistem di AHU ya, teman-teman ya. Jadi silakan login di ahu.go.id ya. Kemudian nanti di sana juga sekalian akan terbit NPWP PT perorangan, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu mengurus NIB dan izin usaha PT perorangan melalui OSS ya. Jadi sistem perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik, oss.go.id gitu ya. Nah, setelah itu
Menkumham itu akan menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian PT gitu ya. Jadi apabila PT perorangan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka langsung keluar nih sertifikat pernyataan pendiriannya teman-teman ya. Tidak butuh waktu berapa lama, mungkin sekitar 1-2 jam udah selesai gitu ya. Nah, pendirian PT perorangan ini tidak memerlukan akta notaris. Jadi cukup dengan pernyataan pendirian itu tadi gitu ya. Nah, kemudian sertifikat tersebut setelah terbit artinya PT sudah secara sah dan berstatus badan hukum ya. Gampang, mudah dan cepat sekali teman-teman. Nah, dan ini satu yang luar biasa lagi, berapa biaya yang dibutuhkan gitu ya untuk membuat PT perorangan. Nah, ini yang fantastis teman-teman. Biaya yang dibutuhkan itu untuk mendirikan PT perorangan hanya Rp50.000 saja teman-teman ya. Rp50.000 saja ya. Ini biaya yang dibayarkan kepada negara yang disebut PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak ya. Luar biasa teman-teman ya, dengan 50.000 kita udah bisa mendirikan sebuah PT perorangan ya. Nah, kemudian untuk kriteria modal PT perorangan ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, ketentuan tentang modal ini ya. Jadi berdasarkan modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendirian pendiri perseroan dengan modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% dari total modal dasar ya. Nah, dengan ketentuan ini ya, jadi calon pendiri PT perorangan diberikan kemudahan bahwa tidak ada ketentuan mengenai berapa modal minimal untuk membuat PT ya. Jadi modal ya secukupnya kita punya gitu ya, itu bisa gitu untuk buat PT. Mau misalnya 5 juta, 10 juta, 15 juta boleh teman-teman ya. Nah, dengan kemudahan ini diharapkan banyak pelaku usaha UMKM yang belum memiliki badan usaha untuk segera mendaftarkan usahanya setidaknya untuk membuat PT perorangan. Nah, emang apa untungnya PT perorangan ya? Jadi, teman-teman, keuntungan untuk PT perorangan yang pertama sebetulnya memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan atau perseroan teman-teman ya. Jadi ketika misalnya terjadi resiko terhadap perusahaan, maka harta pribadi tidak ikut bertanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan. Nah, kemudian cara pendirian yang sangat mudah gitu ya, yang cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris gitu ya. Nah, keuntungan yang ketiga, status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik. Jadi tidak lagi menunggu pengesahan gitu ya. Nah, kemudian tidak perlu mengumumkan dalam tambahan berita negara. Kemudian, nah ini yang luar biasa juga, memperoleh insentif pajak gitu ya teman-teman ya. Nah, insentif pajak yang seperti apa nih untuk PT perorangan? Jadi, pajak yang harus dibayarkan oleh perseroan perorangan ini juga lebih murah dibandingkan perseroan terbatas ataupun pajak penghasilan perorangan ya, dan akan diberikan tenor pembayaran untuk waktu tertentu. Jadi sesuai dengan materi Ditjen Pajak ketika launching PT perorangan dinyatakan bahwa dukungan Dirjen Pajak terhadap UMKM tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari omset per bulan serta dapat memilih untuk tidak menjadi pengusaha kena pajak ya. Jadi sehingga tidak berkewajiban untuk memungut dan menyetor PPN ya. Untuk wajib pajak baru, tarif ini berlaku selama 3 tahun setelah terdaftar gitu ya. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018 ya. Jadi itulah keuntungan, kemudian tata cara dan bagaimana pelaporan perpajakan ya, kemudahan perpajakan untuk PT perorangan. Ya, teman-teman. Jadi kalau yang ada yang minat untuk membuat PT perusahaan, maka saran saya adalah buatlah PT
perorangan. Oke, itu saja untuk hari ini ya teman-teman ya. Jadi jika ada yang mau tanya jawab secara gratis langsung bisa mengikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak ya setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya itu bisa buka websitenya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com nomor urut A03. Oke teman-teman semua, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.